Selamat sore para jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, dan sore hari ini kembali kita di dalam acara Sela. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, biar kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat sore kekasih Tuhan, dan hari ini kita sama-sama akan belajar dari satu perumpamaan yang dicatat di Injil Lukas pasal yang ke-18. Saudara, Tuhan kita ini pada waktu dia mengajar, dia menggunakan cara-cara yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Dan salah satu cara yang Tuhan Yesus seringkali pakai adalah dia bercerita, ya, dan dia menceritakan perumpamaan. Dan bagian daripada perumpamaan itu selalu ada sesuatu yang sudah biasa atau yang dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi di dalam cerita itu selalu ada sesuatu yang mengejutkan, ya, sesuatu yang kontras antara apa yang biasa mereka tahu dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kontras itu akan membawa satu hal yang mudah untuk diingat oleh orang yang mendengar. Dan saya berharap lewat apa yang Tuhan Yesus sampaikan, kita sama-sama bisa belajar dan mengingat kebenaran ini. Lukas pasal 18 mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ini objektifnya, ini tujuannya, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kemudian katanya di dalam satu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah saudara, ada seorang hakim yang dikatakan tidak menghormati siapapun. Ada seorang janda yang mau minta dibela perkaranya, dan janda ini sepertinya dalam cerita ini janda ini nggak punya kedudukan, nggak punya posisi, nggak punya uang banyak, tapi dia punya ketekunan. Dan akhir dari cerita ini menunjukkan bahwa sekalipun hakim yang lalim, hakim yang tidak menghargai orang, hakim yang melakukan hal yang tidak bisa diatur oleh orang lain, tetap membela wanita ini, ya, apalagi Tuhan. Itu kontras yang Tuhan mau kita dapatkan. Saudara, kembali kalau kita mengerti perumpamaan, selalu ada kontras. Tuhan tidak sedang membandingkan dirinya dengan hakim yang lalim dan mengatakan, "Oke, aku hakim yang lalim, maka kalau engkau berdoa terus-terusan aku mau gak mau kabulkan doamu." Bukan itu. Tetapi kontrasnya adalah kalau hakim yang lalim saja mau membela perkara seorang janda yang tidak punya kuasa, tidak punya posisi, tetapi bertekun, apalagi aku Bapamu yang baik. Itu yang maksud Tuhan katakan kepada kita, yang bersegera. Dikatakan di ayat yang 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Itulah Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita kenal di sorga. Ya, dia akan bersegera. Seringkali kalau kita mendengar kata Allah akan bersegera menolong kita, artinya kalau saya mengalami masalah hari ini, bersegera hari ini juga, atau paling enggak besok. Kita berada di dalam dunia yang serba cepat. Saudara beli di toko online, saudara bahkan bisa pilih layanan kilat, layanan 3 jam, barang sampai ke rumah saudara. Ya, saudara bayar lebih mahal.
Dan kadang sikap yang seperti itu kita bawa pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Yang Tuhan maksud bersegera di sini adalah Dia tidak menunda-nunda. Dia akan lakukan. Tetapi kita tahu Bapa yang baik itu adalah Allah yang berdaulat. Dia tahu waktu dan cara untuk menolong saudara. Itu bagiannya Tuhan. Yang Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya adalah Dia tidak sedang menunda. Dan bagian kita adalah tidak jemu-jemu menghampiri Dia. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini lebih banyak tinggal di rumah karena apa yang sedang terjadi, wabah yang sedang menjangkiti bukan hanya kota kita, bangsa kita, tapi bangsa-bangsa. Keadaan masih belum normal. Itu sebabnya ada nih istilah new normal yang artinya tidak lagi normal seperti dulu. Keadaan berubah saudara. Yang tidak berubah adalah janji firman Tuhan. Dan Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dia berkuasa. Dia punya waktu dan cara yang bukan ditentukan oleh kita. Tetapi Dia meminta kita sebagai anak-anaknya untuk selalu tidak jemu-jemu untuk datang kepada Dia. Dan saya ingin mengajak setiap saudara yang sudah berdoa sejak awal masa pandemi ini. Dan saudara berdoa dan sepertinya keadaan belum berubah, sepertinya keadaan masih sulit. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu berdoa. Saudara, kita bukan sedang order di online store dan minta layanan yang paling cepat dan bayar paling mahal. Itu bukan attitude kita pada waktu kita datang kepada Dia. Jaminan Tuhan adalah Dia tidak menunda-nunda. Yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah mempercayai waktu dan caranya. Dan kalau hakim yang jahat, yang lalim, mau membela perkara seorang janda yang miskin dan tidak berpengaruh. Apalagi, ini kontrasnya kembali, Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kita, akan membela perkara anak-anaknya yang Dia kasih, yang karena kita Dia relakan Yesus mati buat saudara dan saya. Saudara, itu keyakinan percaya kita bahwa doa kita Tuhan pedulikan, perhatikan. Tapi Tuhan mau kita tidak jemu-jemu. Sama seperti janda itu, kita datang kepada Bapa di surga dengan tidak jemu-jemu. Tapi kita datang kepada Bapa yang baik dan bukan hakim yang lalim. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bukan memiliki Allah yang jahat seperti hakim yang ada dalam perumpamaan ini. Sebaliknya kami punya Allah yang begitu baik, begitu peduli, begitu panjang sabar. Dan meminta kami untuk tidak jemu-jemu, untuk datang menghampiri Engkau. Hari ini kembali kami datang menghampiri Engkau, kami bawa kehidupan kami masing-masing, kota kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau punya cara, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menolong kami. Dan Engkau tidak menunda untuk menolong anak-anak-Mu. Tapi Engkau tahu waktu yang tepat Tuhan, dan cara yang tepat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.